Bagaikan tumbuh ketemu tutup. Apakah Anda akrab dengan peribahasa dari tanah Jawa yang satu ini, pemirsa? Kalau diibaratkan pasangan, ungkapan tumbuh ketemu tutup ini bisa diartikan sebagai dua orang yang sangat klop dan cocok. Seperti pasangan-pasangan yang akan Spotlight perkenalkan kepada Anda sebentar lagi nih. Kalau pasangan pada umumnya menunjukkan rasa cintanya dengan gestur romantis, maka pasangan-pasangan ini sangat berbeda. Secara bersama-sama mereka melakukan hobi yang bisa dibilang unik dan nyeleneh. Siapa saja mereka? Berikut informasinya hanya untuk Anda. Your voice is small and fading, and you're hiding. Pasangan yang pertama berasal dari Jepang. Inilah Bon dan Pon. Memiliki nama yang mirip dan sama-sama memiliki rambut yang sudah mulai memutih. Pasangan yang sudah menikah selama 37 tahun ini membuat pengguna Instagram terlena dengan foto-foto mereka. Pasalnya, dalam setiap foto, pasangan ini selalu mengenakan pakaian yang matching atau serasi. Bon dan Pon yang masing-masing berusia 60 dan 61 tahun baru diperkenalkan kepada Instagram oleh putri mereka Mai beberapa bulan lalu. Namun hebatnya mereka telah memiliki pengikut sebanyak 398.000 orang. Walaupun pakai baju senada, gaya fashion mereka jauh dari kata norak. Mereka menampilkan gaya dan warna minimalis pada setiap pakaian, serta menambahkan dengan sepatu klasik. Meski sudah menikah selama puluhan tahun, Pon mengaku ia dan suaminya mulai berpakaian senada baru beberapa bulan belakangan. Alasannya pun sederhana, karena setelah keduanya beranjak tua, rambut mereka sama-sama beruban sepenuhnya. Jadi Pon merasa akan menyenangkan kalau baju yang mereka pakai juga sama. Anak-anak Bon dan Pon pun mendukung aksi nyeleneh orang tuanya ini. Dalam salah satu foto, Bon dan Pon bahkan memakai shawl matching, pemberian dari anak perempuan mereka. Nah, sekarang ini Bon sudah pensiun, jadi dia bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Pon dan tentu saja mengabadikan pose outfit of the day mereka bersama. So sweet ya pemirsa. Pemirsa, apa pakaian yang paling sering Anda kenakan? Pasti sepasang celana jeans ada di dalam daftar itu kan? Keaton Von New, seorang wanita yang berasal dari Warwickshire, Inggris, mengaku tidak pernah dan tidak ingin memakai celana jeans. Ia justru tergila-gila dengan gaya hidup tahun 1940-an, di mana para wanita Inggris mengenakan rok dan pakaian bergaya retro. Keaton terlahir dengan nama Michelle, namun sekitar 15 tahun yang lalu, ia mengubah namanya dan mengadopsi gaya hidup 40-an. Beruntung Keaton berjodoh dengan Richard, seorang pekerja konstruksi yang sama tergila-gilanya dengan gaya hidup retro. Jika berkunjung ke rumahnya, Anda akan merasa seperti memasuki mesin waktu dan terlempar ke era film bisu Charlie Chaplin. Seluruh dekorasi rumahnya termasuk perabotan dan dekorasi berasal dari tahun 30-an dan 40-an. Selain warisan sang kakek, Keaton dan Richard memburu perlengkapan rumah tangga mereka ke pasar-pasar loak. Pasangan ini dikaruniai seorang putri yang diberi nama Betsy Rose. Untuk sang putri, Keaton juga sudah menyiapkan pakaian dan perlengkapan retro pemirsa. Jadi pasangan ini sudah berkomitmen untuk membesarkan anak mereka nanti dengan gaya jadul pula. Walaupun retromania, Keaton dan Richard tak lantas menutup diri dari teknologi. Mereka mengaku memiliki handphone dan juga laptop, namun segala macam gadget itu hanya mereka pakai seperlunya saja. Bagaimana bila sedang tidak dipakai? Keaton bilang mereka menaruhnya di tempat yang tersembunyi agar tak mengganggu estetika rumah retro mereka. Saat bertemu selebritis, apa yang Anda lakukan? Selfie bersama atau minta tanda tangan untuk dikoleksi? Berniat melakukan hal anti-mainstream dari orang kebanyakan, pasangan asal Cornwall, Inggris ini justru mengkoleksi bekas makanan selebritis. Michael dan Francesca Bennett adalah pasangan nyeleneh itu. Hobi aneh ini bermula ketika Michael dan Francesca bertemu dengan fotografer fashion tersohor Inggris David Bailey di tahun 2004.
Ingin memorabilia yang berbeda dari kepunyaan orang kebanyakan, pasangan ini menyelamatkan remah-remah sandwich yang luput dimakan Bailey saat makan siang. Michael dan Francesca lantas menyimpan remahan itu di tabung kaca. Dari situ perburuan mereka dimulai. Mereka mengaku sudah mengumpulkan berbagai sisa makanan dari berbagai selebritis. Misalnya remahan roti berselai mentega, sisa makanan Pangeran Charles. Sempilan sandwich keju dan tomat dengan acar milik fotografer David Bailey, zucchini kering dari sup yang pernah dimakan oleh Mia Wasikowska, artis yang pernah membintangi film Alice in Wonderland, dan jahe yang sudah dikeringkan yang berasal dari es krim jahe milik pembawa berita kenamaan di Inggris Jan Liming. Dan masih banyak lagi remahan makanan lain dari artis lainnya. Semua koleksi ini disimpan di tabung kaca dan dipamerkan di Museum of Celebrity Leftover milik mereka. Sayangnya tahun 2012 lalu pasangan nyeleneh ini menjual museum dan isinya kepada seseorang yang tak diketahui namanya. Uang hasil penjualan ini lantas disumbangkan kepada yayasan untuk anak penderita kanker. Jika kebanyakan pasangan menghabiskan waktu liburan di pulau-pulau tropis non eksotis seperti Maldives atau Hawaii, pasangan yang satu ini sungguh istimewa. Catherine dan David Lowy memilih untuk berlari bersama di tengah badai Argentina dan berlari bersama ular dan burung eksotis di hutan tropis Amazon sambil menarik gerobak. David dan Catherine ternyata memiliki misi dengan melakukan hal anti-mainstream ini. Selama 15 bulan, pasangan ini berlari maraton nyaris setiap hari dengan jarak sepanjang benua Amerika Selatan. Mereka memulai perjalanan dari negara Chile, lalu menuju Argentina, Bolivia, Brazil, dan mengakhiri petualangan ini di Venezuela setelah menaklukkan pegunungan, hutan, dan pantai, serta berbagai rintangan seperti menerjang hujan, badai angin, panas, hingga lumpur setinggi betis. Selama mereka berlari, pasangan nyeleneh ini menalikan gerobak timah dan menyeretnya di belakang punggung. Troli ini beratnya sekitar 100 kg dan berisi berbagai perlengkapan berkemah. Jika lelah atau malam tiba, David dan Catherine akan mendirikan tenda di pinggir jalan. Alasannya keduanya melakukan misi gila ini sungguh mulia. Mereka mengaku merasa berutang kepada bumi ini. Maka di sepanjang trek larinya, mereka selalu menyempatkan diri untuk beristirahat di sekolah-sekolah dan berbincang dengan anak-anak setempat. Nah pemirsa, itulah tadi pasangan-pasangan nyeleneh dari seluruh dunia. Bagaimana dengan Anda? Apa hal yang paling nyeleneh yang pernah Anda lakukan bersama pasangan?